ngombe-ngombe ngono sik ya laran-laran. Bapak nggih sampun kula aturi ngunjuk menika tamune ya. Nah, katanya tehnya TATV itu mengandung inspirasi ya. Iyalah ya. Aku nek orang ngombe teh TATV kuwi. Wah, gak iso mikir ya, Mbak. Iso mikir betul sekali, Mbak. Dadi kudune iso mikir kuwi kudu mimik teh sik. Endes. Kuwi syaratnya jare Mbah Toh ngono. Begitu ya. Iya, tema hari ini revolusi mental akademi. Silahkan pemirsa yang di rumah mungkin ingin tanya-tanya seputar kampus Unisri juga. Silahkan loh, bisa telepon di nomor 0271 857 555. Atau silahkan SMS di 0857 021 888 Itu mungkin yang lagi puasa bicara, Mbak. Iya. Kan bisa SMS gitu ya. Nanti ini ada teksnya ini melaku dewe nih ngon TV ini. Iku jenenge lampahing serat menika namanya running text. Langsung kita tanya ke Bapak Sutoyo monggo. Iya, mari Mbak Yu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Panggilan akrabnya Bapak Toyo apa Bapak Suto atau Bapak Sut? Kayak Ibu Sut enggak tadi. Atau Bapak Yo. Panggilannya Pak Toyo. Oh, Pak Toyo. Jangan Pak Su ya. Boten Pak. Kalau Pak Su boten ya, Pak. Ternyata le Pak. Suto. Ya, Oke, Pak Toyo. Pak Toyo. Pak Toyo. Kok nek Suto kaya iku. Iya ya, kayak teman kita. Yang terkenal sudah itu Pak Toyo itu Yang ya. terkenal Pak Toyo, berarti jenengan terkenal banget ya Pak terkampus gitu. Jadi kampus ya. Ini Pak Toyo kalau mucal gitu pas mulang gitu enak nggih. Ngajar juga nggih Pak penjenengan? Ya. Ngajar mata kuliah apa Pak? Ngajar mata kuliah penelitian. Itu kesukaan saya Oh, Pak, iya, neliti-neliti baru babakan apa gitu. Wah, nyenengke Iya. tenan. Penelitian apa Pak biasanya Pak? Ya kaitannya dengan ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian non tindakan kelas dan sebagainya. Meneliti orang gitu bisa Pak? Bisa juga. Kamu aja bisa. Meneliti orang kan detektif kan loh Mbak yo. Langsung. Ini Iya. sebelum tanya-tanya mengenai itu semuanya, Universitas Slamet Riyadi, mungkin di rumah yang pemirsa bukan orang Solo, mungkin di area luar Solo kan belum tahu Universitas Slamet Riyadi itu tempatnya di mana Pak lokasinya itu? Ya, kalau Unisri tempatnya di Jalan Sumpah Pemuda nomor 18 Kadipiro, Solo. Jadi kalau orang luar Solo naik kereta api dari stasiun Balapan, ya mungkin naik becak atau taksi ke arah utara. Enggak Pak, kalau naik kereta api midun ten joglo niku mawon terus njaluk diidun keten mriku. Saya. Lah iku kereta itu midone sak nggonku. lah kan Unisri cedak karo iku to joglo itu. Lah iki Anu penak kok becak-becak. Kula midun mriki mawon langsung cedak ning Unisri. Kalau masinisnya mbahnya sendiri boleh gitu ya. Itu berarti di dekat Joglo itu ya Pak ya? Iya, di Joglo. Berarti dekat sama stasiun, dekat sama terminal. Terminal saya kira sama. Juga. Ke bandara juga loh Mbak. Iya. Ya, bandara paling ya 7 kilo lah dari bandara. Dekat juga loh Pak. Terus ngomong-ngomong tentang revolusi mental nih, Sesuai tema Pak. tadi Iya, ya. iya. Yang dimaksud dengan revolusi mental ini apa? Ya, saya kira secara umum masyarakat sudah tahu karena memang Saya tahunya revolusi bumi Pak. Bumi mengelilingi matahari. Matahari, ya. Kalau revolusi mental. Jadi sudah banyak dikupas. Oke. Hanya ingin saya sampaikan bahwa revolusi mental itu merupakan gerakan perubahan moral Perubahan moral. yang didasarkan kepada nilai-nilai kepribadian bangsa yakni Pancasila. Sehingga kalau di Indonesia ini gerakan revolusi mental tentunya harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Mungkin Gitu. apal dulu syaratnya apal dulu Pancasila kayaknya Ya, Pak harus ya. hafal, Wah harus kemarin hafal. anak kecil tuh saya bedain enggak apal lah Pak. Ya. Pancasila satu ketuhanan yang Maha dua, kemanusiaan salah. Mbak Yura, kamu beda ini bocah umur 2 tahun loh. Ada cerita, saya dulu pernah jadi guru juga. Iya, iya. Ngajar kelas 1, Iya. saya suruh ngapalkan Pancasila. Iya. Dia tegak berdiri, Iya. Pancasila, satu, kehutanan yang maha esa. Nah, itu geseh juga gitu ya. Geseh itu. Ketuhanan, kehutanan, kehutanan gitu terus ya Pak Saking ya. hafalnya itu ya. Nggak boleh ya. Iya, dari
dari awal sudah ngajarin Iya. salah kaprah ikut seneng ya Mbak Ya, ya. jadi kalau revolusi mental itu ya tentunya ada 3 komponen tadi. Yang pertama adalah gerakan perubahan. Artinya gerakan perubahan ini sebuah gerakan yang memang direncanakan, yang direncanakan. Itu yang kedua, apa yang ditangani? Ya ini aspek moral, aspek perilaku mental bangsa ini. Kenapa ini dilakukan? Ya karena sudah terjadi bahwa ada penurunan moral di kalangan bangsa ini, baik anak kecil juga begitu, sampai remaja, dewasa, orang tua ini mengalami, sehingga Pak Jokowi mencanangkan gerakan revolusi mental. Ini saya kira bagus karena gerakan revolusi mental ini merupakan bagian daripada revolusi nasional. Kalau bangsa ini ingin bermartabat, tentunya mentalnya harus bagus. Mental yang seperti apa? Yang mental yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu. Katanya ada 3 komponen, yang satu Pak. Ya tadi, yang satu komponennya tentang gerakan perubahan tadi, yang kedua tentang moral, yang ketiga didasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga bangsa kita itu di dalam pembinaan mental harus mengarah ke sana, tidak boleh mengarah ke yang lain. Itu. Tetap masih dalam jalur Pancasila. Iya, dalam on the track Pancasila ini yang jangan sampai itu. off-road. Mereka ini generasi penerus bangsa ya Pak? Iya, saya kira itu. Nah sekarang permasalahan revolusi mental kan apa dan mengapanya sudah. Sekarang bagaimana cara melakukan revolusi mental? Jalurnya lewat mana? Ya tentunya jalur pendidikan. Jalur pendidikan saya kira jalur yang menurut saya paling strategis untuk melakukan pembinaan mental, dari pendidikan PAUD, TK, SD, SLTP, sampai perguruan tinggi harus terus-menerus dilakukan, tidak boleh ditangani secara parsial, bagian-bagian. Ini harus secara menyeluruh. Ya. Itu kesulitannya kayaknya yang sudah lanjut usia Pak, yang tidak makan sekolahan itu gimana solusinya Pak? Yang muda yang mengajari yang tua. Begini, siapa pelaku gerakan revolusi mental? Ya kita semuanya, baik selaku individu, selaku kelompok, institusi, ini harus melakukan bersama-sama. Kalau di masyarakat ya dari keluarga, RT, RW, kelurahan, seluruhnya harus melakukan satu gerakan. Tidak bisa hanya diserahkan pendidik saja. Maka pendidikan kan ada 3, melalui pendidikan formal, informal, non formal, informal. Fondasinya adalah di informal ini. Informal ini penting. Sehingga kalau ada anak yang berperilaku menyimpang, ini perlu dipertanyakan bagaimana pendidikan di keluarga itu, karena ini yang utama dan pertama. Tapi juga keluarga juga saling mendukung di sekolah, karena kita juga nggak mungkin kan orang tuanya juga ikut ke sekolah. Ya, makanya mantau terus, harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Tapi kalau fondasinya ini sudah kuat, fondasinya insya utama Allah, di keluarga. Itu bagus. Bagaimana cara mendidik mental anak itu sendiri? Keteladanan ini saya kira sesuatu yang penting. Ya, mungkin karena kita laku orang tuanya. Anaknya suruh belajar, Dek besok kan ujian, ini ulangan ujian akhir semesteran. Bapak ibunya lihat TV. Jadinya nggak mendukung ya Pak, malah melu nonton TV sinetron. Harus mendukung dong ya Pak ya. Harus betul, harus begitu. Mungkin ikut didampingi anaknya biar mau belajar. Gitu. Lalu untuk implementasinya ini bagaimana? Ya implementasi pendidikan revolusi mental tadi ini melalui berbagai jalur tadi, jalur pendidikan, kemudian di jalur pendidikan yang formal, informal, non formal, maupun jalur yang secara umum. Jadi misalnya begini, tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab guru, tapi tokoh-tokoh masyarakat, ulama, pendeta, semua harus berperan begitu. Dan ini harus diimplementasikan mulai sekarang dari yang kecil-kecil, dari diri kita sendiri. Jadi seperti kata Agim itu, reformasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari yang kecil-kecil, dan mulai sekarang. Kapan lagi? Kalau toh Presiden Joko Widodo itu mewacanakan revolusi mental baru saja, ini mestinya sejak dulu sudah dilakukan. Sejak tahun 1955 sudah dilakukan oleh Pak Karno. Di sana ada revolusi nasional. Di dalamnya salah satunya adalah revolusi mental.
Itu Sebenarnya harus. dari dulu sudah ada ya Pak. Sudah, hanya memang tidak begitu Suatu kelihatan. perubahan itu memang sulit sekali Pak. Kita itu mau berubah gitu kalau nggak sampai temenan gitu kayaknya susah sekali. Itu gimana Pak cara untuk bisa merubah dari diri sendiri gitu? Ya, Motivasi dorongan. kalau kita mau mengawali dari diri kita, Yes. ikuti dulu. Saya setuju dengan filosofinya Power Rangers. Wah, Berubah apa itu Pak? Power Rangers itu kan berubah ya. Kalau nggak berubah kalah itu. Ya, tapi mananya kan berubah. Iya, iya, Dengan Pak. dia berubah jadi menang. Iya. Bangsa ini kalau tidak mau berubah dari misalnya aja lah. Jadi yang anak sekolah biasanya japlak-japlak, Nah, itu. hanya serba instan, Ya. tidak mengikuti proses Iya, yang iya. baik. Ya mau jadi apa bangsa Iya, ini? benar. Iya. Maka dari sisi peserta didik juga harus siap untuk berubah, dari sisi pendidiknya juga harus siap merubah. Sekarang kan juga banyak sorotan terhadap guru, karena saya kira kalau kita bicara revolusi mental melalui jalur pendidikan, Ya. peran guru, dosen ini sangat penting. Nggih. Ya, sangat penting ini. Jangan sampai guru punya penyakit tipes, kan banyak dikritik tipes, tidak punya selera kan gitu. Jadi ngajar tidak punya selera. Enggak mau ini pelajaran Kan hari begitu ya. kosong ya. Enggak boleh. gitu ya. Enggak boleh. Misalnya lagi dia ada penyakit kudis, kurang disiplin. Iya. Datangnya telat. Nah. Kita Bahasanya kekinian banget ya. Iya. Yes, kurang dosen gaul. disiplin. Jadi Gitu. kurang disiplin. Memang Pak saya pernah tuh wah sergep-sergep sekolah ngomah jam 6 esok, jam itu kuliah. Kosong Pak. Iya. Apa lagi Iya, dia Pak. karena kurang disiplin. Disebut selain kudis apa Banyak lagi Pak? lesu, lemah, sumber, kan begitu ya. Lemah sumber itu? Lemah sumber. Kurang Itu guru sumbernya sedikit, sehingga apa yang diajarkan ya yang ada di sini saja. Jangan-jangan salah yang disampaikan, karena sumbernya tidak jelas. Ada sepertinya masih banyak lagi nggih Bapak. Iya, masih banyak. Penasaran bahasa gaulnya Bapak nggih? Artinya Iya, begini, iya. tidak semua guru seperti itu, Iya. tetapi masih ada guru Masih yang ada seperti itu. sebagian. nggih, Saya masih Pak. pengen tahu lagi loh Pak, tapi setelah ini nggih Pak nggih. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di sini. Mantap.